Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Di video kali ini kita akan bersama-sama membedah kisi-kisi, contoh, dan pembahasan soal P3K tahun 2021. Namun sebelum kita membahas materi, teman-teman untuk subscribe di channel saya agar bisa tetap eksis memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel saya agar semuanya lulus. Amin. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanggal 3 Agustus tahun 2001 telah dilaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K non-guru. Untuk P3K guru, pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Agustus tahun 2021. Tapi ketika teman-teman di tanggal 11 belum muncul ucapan selamat Anda berhasil, berarti teman-teman harus melakukan sanggahan. Masa sanggahan akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus tahun 2001. Pengumuman hasil sanggahan itu bisa teman-teman lihat di tanggal 23 Agustus tahun 2021. Oke teman-teman, pengadaan PPK telah diatur oleh Permen PAN RB nomor 28 tahun 2001 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2001. Pasal 12 ayat 2 menjelaskan tentang 1. Perencanaan, 2. Pengumuman lowongan, 3. Pelamaran seleksi, 4. Pengumuman hasil seleksi, dan yang kelima, pengangkatan menjadi PPK. Teman-teman perlu diketahui bahwa formasi PPK tahun 2021 yaitu terdiri dari 531.076 untuk PPK guru dan 20.960 untuk PPK non-guru. Seleksi administrasi dan kompetensi telah diatur dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 pasal 19. Pendaftar P3K ketika ingin lulus harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis atau pedagogik, kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosio-kultural. Apa yang dimaksud kompetensi teknis? Kompetensi teknis meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial harus meliputi 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan ke-8. Pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosio-kultural meliputi pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peranan pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Hal ini diwujudkan dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Teman-teman, berikut adalah contoh soal dan pembahasan. Nah, aturannya di sini nanti saya akan membacakan soalnya, kemudian teman-teman selama 3 detik diberi waktu untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Untuk pembahasan nanti silakan teman-teman menyimak, dibaca nanti ya. Ketika misalkan terlalu cepat, silakan di pause di layar monitornya atau di HP ketika teman-teman menggunakan HP Android. Baik teman-teman, kita ke contoh soal yang pertama yaitu tentang kompetensi teknis. Soal nomor 1, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori. A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Silakan teman-teman 3 detik dari sekarang untuk menjawab.
Oke teman-teman, untuk kunci jawaban nomor 1 adalah A. Pembahasannya adalah baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, C. Conditioning, C. Trial dan error, D. Stimulus respon, E. Shaping. 3 detik dari sekarang. Kunci jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah soal nomor 3. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Silakan 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. 3 detik dari sekarang. Untuk jawaban nomor 4 adalah D. Pembahasannya adalah soal nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, E. Project based learning. Kunci jawabannya untuk nomor 5, 3 detik dari sekarang. Untuk kunci jawaban nomor 5 adalah C. Pembahasannya adalah soal nomor 6. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Untuk jawaban nomor 6 adalah 3 detik dari sekarang. Jawaban nomor 6 adalah E. Pembahasannya adalah kita lanjut ke soal nomor 7.
Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminisasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, E. Produksi. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Kunci jawabannya adalah D. Pembahasannya adalah lanjut soal nomor 8. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. 3 detik dari sekarang. Kunci jawabannya adalah A. Sedangkan pembahasannya adalah soal nomor 9. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dan proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah soal nomor 10. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Silakan 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal kompetensi manajerial. Soal nomor 1 untuk kompetensi manajerial. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Silakan 3 detik jawabannya dari sekarang. Jawaban untuk nomor 1 adalah D. Sedangkan pembahasannya adalah baik, kita lanjut ke soal nomor 2.
Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. 3 detik dari sekarang. Jawabannya untuk nomor 2 adalah E. Pembahasannya adalah Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta mempertimbangkan teman dekat saya. Untuk kunci jawaban nomor 3 adalah 3 detik dari sekarang. Baik, untuk jawaban nomor 3 adalah D. Pembahasannya adalah soal nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang saya akan lakukan adalah A. Memberhentikan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. 3 detik dari sekarang. Oke, untuk jawaban nomor 4 adalah C. Sedangkan pembahasannya adalah soal nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Oke, untuk jawaban nomor 5 adalah E. Sedangkan pembahasannya adalah Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Baik, jawaban untuk nomor 6 adalah A. Pembahasannya adalah soal nomor 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesempatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya.
E. Membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah A. Pembahasannya adalah kita lanjut ke soal nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, E. Meminta sumbangan pada orang tua. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Untuk jawaban soal nomor 8 adalah A. Pembahasannya adalah soal nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. 3 detik dari sekarang untuk jawaban. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah lanjut ke nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Kunci jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah baik teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu kompetensi sosial kultural. Untuk soal nomor 1, soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah, permasalahan nyata dalam kehidupan atau konseptual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen konseptual, kecuali A. Relating. Asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing. Ditekankan kepada penggalian, exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan, creation. C. Uplink. Menurut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating. Menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring. Menurut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Teman-teman, 3 detik dari sekarang untuk menjawab. Oke, untuk jawaban nomor 1, maaf. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah soal nomor 2. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya.
C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. 3 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah soal nomor 3. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kemudian peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah A. Sedangkan untuk pembahasannya adalah soal nomor 4. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Jawabannya 3 detik dari sekarang. Oke, untuk jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah soal nomor 5. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. 3 detik dari sekarang untuk jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah E. Pembahasannya adalah Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak, terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria tuntas minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B.
Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. 3 detik dari sekarang untuk jawabannya, teman-teman. Oke, untuk jawaban nomor 6 adalah A. Pembahasannya adalah Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery Learning, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Contextual Teaching Learning, E. Inquiry Learning. Silakan 3 detik dari sekarang. Oke, untuk jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah soal nomor 8. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 3 detik dari sekarang untuk jawaban. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah soal nomor 9. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari menyiapkan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran K13, strategi-strategi tersebut, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran Discovery Learning, Problem Based Learning pada saat kegiatan menanya. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Small group discussion, C. The power of two and power information, D. Search point, counterpoint, E. Everyone is a teacher here. Untuk jawaban 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah E. Untuk pembahasannya adalah soal terakhir untuk kompetensi sosiokultural. Fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah.
E. Pedoman menyusun program tahunan. Untuk jawabannya 3 detik dari sekarang. Jawabannya adalah C. Untuk pembahasannya adalah teman-teman, demikianlah video tentang bedah kisi-kisi, contoh dan pembahasan soal P3K tahun 2021. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman untuk mengikuti uji kompetensi di tahun 2021 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus P3K 21, harga mati.